Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alesa Channel. Nah, terima kasih banget nih yang udah klik video aku. Semoga kalian suka dengan video aku ya mam. Nah, kali ini aku mau review lagi nih mam. Jadi aku per akhir bulan ini insya Allah mau pulang kampung ke kampungnya suami aku. Dan aku pengen bawain mertua aku juga adik-adik ipar aku tuh oleh-oleh kayak gini ya mam. Nah, dulu-dulu tuh aku pengen banget beliin adik-adik ipar aku itu beli baju atau beli celana gitu ya. Tapi kalau adik ipar aku itu oversize kalau menurut aku, mereka tuh tinggi banget. Bahkan adik bontot aja itu tingginya bisa sampai 170 kayaknya. Tinggi banget. Suami aku aja itu tingginya 180 mam, dan aku cuma 155 gitu deh tinggi badannya. Gak nyampe ya, pokoknya jauh banget kalau dibandingkan keluarganya suami aku gitu. Nah ini dia, ini tas untuk adik iparku yang paling bontot. Jadi dia tuh sekarang masih sekolah kelas 3 SMA gitu. Jadi suami aku itu anak pertama dari 5 bersaudara ya, beda sama aku anak keempat dari 6 bersaudara. Aku tuh hampir bontot gitu tapi nggak jadi gitu deh mam. Nah ini dia, talinya juga ada yang seperti ini ya. Jadi menurut aku, yang aku perhatikan ini adalah model tas terbaru gitu untuk anak muda atau untuk mamah-mamah muda seperti kita ya. Mamah-mamah yang pasti ingin kelihatan tampil muda, ini tuh masih cocok banget bang pakai ini tuh cantik banget. Jadi aku pas pilih tas ini tuh ada dua warna aja, krem dan hitam gitu loh mam. Dan adik-adik aku tuh biasanya sukanya warna gelap-gelap gitu, makanya aku pilihkan yang hitam. Nah ini untuk si pengais bungsu. Kalau pengais bungsu sih lebih suka ke tas gendong gitu ya mam. Jadi aku pilihkan yang ini. Ini manis banget mam, tas-tasnya itu bahannya bagus banget ya. Aku belinya ini bener-bener bahannya tuh bagus gitu loh, berkualitas banget tapi murah mam. Bisa kalian cek deh di link deskripsi aku, itu nggak bakalan mahal, bener ini murah banget. Kalau penasaran silahkan cek aja mam. Nah ini juga ada sleting di bagian belakangnya, jadi kalau misalnya kalian mau naruh dompet atau HP aman ya. Di sini juga ada sletingnya, dan di dalam tasnya juga ada sletingnya lagi gitu loh mam, banyak banget. Ini bisa dijadikan tas jinjing, tas gendong juga loh. Ini cantik banget. Kalau mam nih mau yang udah punya anak gadis, ini cocok banget mam dipakein ke anak gadis. Mungkin kalau umuran kita yang udah di atas kepala 3 itu udah nggak cocok pakai tas ini, tapi bagi yang pede sih cocok-cocok aja ya mam. Nah untuk bahan dari tas-tas ini itu bagus banget, tebel banget mam. Jahitannya juga rapih banget, jadi nggak perlu diragukan lagi ya mam. Jadi ini buat mam yang lagi nyari tas-tas kekinian, trendy, dan nggak apa ya, maksudnya masih cocok di kita, itu tinggal buka linknya aja gitu loh mam. Nah ini dia tas yang ketiga, ini aku belikan untuk bu mertua aku. Aku sebelumnya belum pernah belikan apa-apa barang gitu untuk ibu mertua aku. Ibu mertua aku itu termasuk orangnya yang nggak banyak bicara gitu ya mam. Aku bingung kadang-kadang gitu dengan seleranya mertua aku seperti apa. Makanya aku bingung banget dan nggak pernah belikan barang-barang gitu mam. Aku sih yakin untuk mertua aku tuh lebih suka warna hitam, cuma untuk warna hitamnya itu nggak ada gitu. Jadinya aku lebih pilih ke warna ini aja. Warnanya tuh cuma ada 3 pilihan warna gitu, merah, pink, merah, biru, dan hitam. Untuk hitam itu habis mam, adanya tinggal merah sama kuning kalau nggak salah deh. Merah, kuning, biru, sama hitam gitu loh. Jadi yang paling kalem ini ya mam. Nah tadi juga ada sleting belakangnya gitu, di dalamnya juga banyak sletingnya, pokoknya bagus banget. Dan mam kalau mau cari tas yang berkualitas tapi murah itu silahkan cek aja, linknya ada di box description aku ya, description box aku. Nah dilanjut nih mam, aku mau beraktivitas. Jadi hari ini jadwalnya aku ganti spray ya. Aku tuh sebenarnya jarang-jarang banget loh mam ganti spray. Aku biasanya ganti spray itu bener-bener yang nungguin sampai kotor gitu. Tapi alhamdulillah di sini Alesa tuh udah ngerti ya mam. Setiap masuk ke kontrakan itu tuh dia cuci kaki dulu, dan untuk spray tuh jarang banget kotor gitu loh mam. Malah kayak orang tuanya yang sering lupa gitu, naik aja kakinya kotor. Nah ini aku mau buka-bukain dulu sarungnya, dan untuk bantal-bantalnya mau aku jemur gitu ya mam. Ini tuh suasananya masih panas banget sebenarnya, jadi masih bagus banget untuk jemur-jemur bantal-bantal ini. Dan untuk kasur aku nggak kuat ya mam ya, jarang banget. Ini aku berdua sama pas suami aja kewalahan banget mam, dan ribet banget gitu rasanya kalau dijemur.
Nah ini dia mau aku ganti dulu ya mam. Gimana nih mam, semua spraynya udah diganti belum? Ayo mam yang udah kelihatan kotor. Kalau aku sih kelihatan kotor, tapi teman-teman di sini kayaknya dijadwalkan gitu ya mam ya. Per berapa hari sekali itu ganti spray. Kalau aku nggak begitu. Jadi nungguin kotor aja baru aku ganti gitu loh mam. Nah alhamdulillah banget nih mam, ada beberapa teman-teman yang perhatian banget. Katanya Mama Alesa kenapa bantalnya gak dijemur. Itu sebenarnya dijemur mam, ini aja mau aku jemur gitu mumpung lagi panas gitu ya mam. 1 atau 2 jam aja itu udah cukup banget. Nah ini dia, ini udah aku angkat gitu si bantalnya. Ini tuh udah sore-sore gitu ya mam ya. Aku lanjutin bikin videonya. Jadi mau aku lanjut sarungin terus diganti spray juga gitu ya mam. Nah ini dia untuk bantal cinta, selalu beda sendiri ya motifnya. Karena si bantal cinta ini aku belinya misah gitu. Dan untuk motifnya emang dari sananya itu untuk Doraemon gitu ya. Dulu tuh aku sempet jadi penggemar ya Doraemon gitu. Pas tinggal di perumahan gitu, itu niat banget pengen satu kamar itu Doraemon semua gitu ya mam. Tapi berhubung rumahnya sering ditinggal gitu, akunya sering berjualan di sini, jadinya tuh yang rumahnya terbengkalai. Dan akhirnya aku kontrakin aja, akunya nyari kontrakan di sini gitu loh mam. Alhamdulillah banget sih mam, entah sugesti entah atau apa ya, kayaknya tuh aku lebih mudah aja cari tambahannya di sini mam. Jadi mungkin di sini istri para buruh merasakan ya, apalagi kalau nggak ada lemburan gitu. Di sini sih aku nggak, bukannya tidak bersyukur atau gimana ya mam. Namanya manusia ya mam ya, apalagi aku yang masih muda yang masih mampu membantu suami untuk cari tambahan itu kenapa enggak ya mam. Aku tuh orangnya sebenarnya nggak bertahan gitu kalau misalnya diem aja gitu. Sebenarnya pas awal-awal nikah itu aku udah minta izin kerja lagi sama pak suami. Cuma pas abis nikah itu dalam sebulan itu alhamdulillah aku langsung isi gitu dan nggak bisa kerja. Dan aku pikir setelah melahirkan itu aku diizinkan kerja gitu sama pas suami, tapi parah nggak diizinkan. Lebih parah itu aku nggak diizinkan sama sekali karena kata pas suami lebih baik fokus aja untuk ngurus anak sama rumah tangga gitu. Suami aku sih dulu sering banget ngomong kalau misalnya istri kerja, suami kerja itu rezekinya satu, dan suami kerja, istri di rumah itu rezekinya satu, jadi sama aja gitu kalau menurut suami aku. Jadi akunya ya disuruh fokus aja, suruh jagain anak sama rumah aja gitu loh mam. Nah tapi di sini tapi untuk berdagang seperti ini kan banyak banget waktu luang gitu. Kayak sekarang nih yang aku jalanin itu delivery order uduk. Aku sih memang bangun dari jam 3:30 gitu, tapi itu paling kelar itu sampai jam 7 atau jam 8 paling siang ya mam. Dan sisanya itu aku masih bisa ngurus anak, ngurus rumah gitu, dan bisa sambil ngurus video kayak gini juga gitu loh mam. Makanya untuk berdagang seperti ini aku nikmati aja ya mam. Jadi berdagang itu sangat amat membantu penghasilan dan pemasukan aku gitu loh. Ya dibandingkan untuk YouTube saat ini penghasilannya lebih banyak berdagang kayak gini ya mam. Jadi aku lekenin aja, kalau katanya bahasanya aku tuh dilekenin gitu loh mam. Sedikit-sedikit sambil menyelam minum air aja gitu. Di sini aku sambil berjualan ya, kalau misalnya aku letih banget itu aku istirahat juga gitu loh mam. Jadi nggak terlalu ya memaksakan diri banget sih sebenarnya kalau aku di sini. Nah ini dilanjut, ini tuh rak-rakan aku ini kotor ya, udah berapa lama nggak aku pegang gitu. Jadi sekarang aku lagi kepingin ini lagi pengen bersih-bersih, jadi sekalian aja aku bersihin ya mam semuanya. Aku tuh senang kalau emang ada waktu mau beres-beres kasur gitu, terus beres-beres semuanya itu biasanya totalitas sampai ke dapur-dapur, sampai ke kolong dapur gitu. Tapi di sini nggak aku record ya mam, soalnya kayaknya rempong banget. Ini aku pakainya standing HP-nya itu yang dari ring light-nya gitu, jadi yang nggak bisa masuk-masuk ke dalam. Soalnya kalau yang standing si ring light itu bener-bener gede makan tempat gitu, dan dia tuh tinggi ya. Jadi nggak bisa yang diganti-ganti kayak yang biasa aku pakai gitu loh mam. Nah tadi juga kan itu di bawah rak-rakan bumbu gitu masih kotor banget, jadi aku lap-lap gitu mam.
Dan aku mau susun ulang, aku sih pengennya ganti formasi gitu. Formasinya sih untuk bunga ilalang itu masih di tengah-tengah, tapi untuk blender tokebi dan pisaunya itu yang aku pengen tukar posisinya gitu loh mam. Jadi kalau misalnya si pisaunya itu yang di sebelah sana itu jadinya tuh bisa di bawah rak piring gitu loh mam, jadi bisa lebih ke sana lagi, dan untuk tempat sutilnya itu bisa lebih digeser ke sana lagi, dan sebelahnya sutil itu bisa untuk tempat minyak bekas gitu. Rencananya aku sih gitu ya mam, tapi kita coba aja dulu. Nah kayak gini mam, posisinya lebih bagus seperti ini ya, sama aja sih sebenarnya tapi lebih lega aja gitu loh mam. Jadi di sini tempat telur muat, terus sutil juga muat gitu, terus juga tempat minyak bekas juga muat gitu loh mam. Ini juga dilanjut sama bersihin kompor. Aku juga kalau untuk bersih-bersih kompor sebenarnya selalu setiap habis masak itu selalu bersih-bersih ya mam. Cuma kalau misalnya aku ada malesnya gitu ya, terus pas suami itu yang main di dapur gitu, ya otomatis berantakan dan aku tuh males gitu beresinnya, nanti sekalian aja gitu loh mam. Oh ya, terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah nemenin aku sampai di menit terakhir ini. Nggak kerasa banget ya sambil ngobrol-ngobrol kayak begini. Kalau menurut aku sih mungkin karena akunya yang suka ngomong gitu ya mam. Nah ini pokoknya aku sambil bersih-bersihin kompor kayak gitu, aku juga mau ngucapin terima kasih buat mam yang selalu menemani aku sampai di menit-menit terakhir ini. Nah ini udah selesai mam, terima kasih banget ya. Kita bisa ketemu lagi di video-video yang lainnya. Atau mam yang baru aja mampir belum cek video aku yang lainnya, yuk mam. Oke ya, assalamualaikum.